Ketua Umum Perkumpulan Dokter Pengembang Obat Tradisional dan Jamu Indonesia, Dr. Ingrid Tania, mengungkapkan bahwa ada beberapa bahan herbal yang dapat mendukung sistem kekebalan tubuh wanita dan melawan resiko kanker. Bahan-bahan tersebut antara lain madu hutan, temu putih, meniran, dan temu lawak. Dr. Ingrid juga menekankan pentingnya berkonsultasi dengan ahli herbal atau dokter sebelum memulai penggunaan suplemen herbal. Dalam menghadapi tantangan kesehatan seperti kanker dan miom, kekuatan sistem kekebalan tubuh wanita menjadi faktor utama. Imunitas yang optimal dapat membantu melawan sel-sel abnormal dan mencegah perkembangan penyakit serius. Karena risiko kanker serviks, payudara, dan ovarium yang tinggi, wanita memerlukan dukungan khusus untuk menjaga kesehatan imun mereka. Dalam hal ini, pengembangan suplemen herbal seperti madu herbal menjadi sangat relevan dan penting untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan wanita secara keseluruhan. Dr. Ingrid juga menekankan pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin untuk mendeteksi kemungkinan adanya kanker pada tahap awal. Selain itu, gaya hidup sehat juga dapat membantu mengurangi risiko kanker seperti pola makan bergizi, olahraga teratur, mengelola stres, serta menghindari kebiasaan merokok dan konsumsi alkohol. Bagi wanita dengan riwayat keluarga kanker, disarankan untuk berkonsultasi dengan dokter mengenai tes genetik dan langkah pencegahan tambahan. Madu hitam, temu putih, meniran, dan daun kelor memiliki khasiat yang dapat mendukung sistem kekebalan tubuh dan meningkatkan imunitas. Untuk itu, Zimuno hadir dengan suplemen herbal yang menggabungkan kekuatan bahan-bahan herbal tersebut. Zimuno merupakan hasil dari komitmen duniadiet.com untuk menyediakan solusi kesehatan yang efektif dan alami. Dengan mengintegrasikan madu dengan bahan-bahan herbal unggulan, Zimuno diharapkan dapat membantu wanita menghadapi tantangan kesehatan seperti kanker dan miom dengan lebih baik dan lebih sehat. Duniadiet.com juga mendorong para wanita untuk memasukkan Zimuno dalam rutinitas kesehatan mereka sebagai bagian dari pendekatan holistik untuk memperkuat sistem kekebalan tubuh dan menjaga kesehatan secara menyeluruh. Dengan menggabungkan kekuatan herbal tradisional yang terbukti dan inovasi ilmiah terbaru, Zimuno dirancang untuk mendukung tubuh dalam melawan ancaman kesehatan serius seperti kanker dan miom. Duniadiet.com berkomitmen untuk menyediakan solusi kesehatan berkualitas tinggi yang tidak hanya mendukung pemulihan, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup wanita. Telur rebus merupakan salah satu menu sehat yang dianjurkan untuk dikonsumsi secara rutin sebagai sumber protein hewani. Namun, kini telur rebus juga telah dimasukkan dalam metode diet. Pada metode tersebut, telur rebus dijadikan sebagai sumber utama protein. Menurut American Heart Association, mengonsumsi 1 butir telur per hari dapat menjadi bagian dari pola makan yang sehat karena kandungan protein yang tinggi di dalamnya. Dalam 1 butir telur rebus berukuran besar mengandung 78 kalori, 6 gram protein, 5 gram lemak, 0,6 gram karbohidrat, dan 0 gram serat. Telur mengandung semua asam amino esensial yang dibutuhkan tubuh serta nutrisi penting seperti vitamin D dan kolin. Ujar Ami Sapiro, RD, pendiri dan direktur Real Nutrition di New York City seperti dilansir dari laman Everyday Health Sabtu. Diet telur rebus diyakini dapat membantu menurunkan berat badan secara cepat, terutama jika dilakukan bersamaan dengan olahraga yang teratur. Selain itu, metode diet ini juga dikaitkan dengan penurunan resiko terkena obesitas dan penyakit kronis karena mengutamakan asupan rendah karbohidrat dan lemak. Dalam diet telur rebus, Anda diharuskan untuk mengonsumsi telur rebus pada setiap waktu makan dan menambahkan asupan serat. Anda juga harus menghindari makanan tinggi karbohidrat atau gula, makanan berlemak, dan makanan olahan.
Untuk dapat berhasil menjalankan metode diet ini, ada beberapa tips yang dapat Anda lakukan. Pertama, Anda harus memperhatikan jenis makanan yang dikonsumsi, seperti telur rebus tanpa bagian kuningnya, daging tanpa lemak dan kulit, serta sayuran dan buah rendah karbohidrat. Kedua, hindari mengonsumsi cemilan di antara waktu makan. Dan ketiga, perhatikan pantangan yang meliputi makanan tinggi karbohidrat seperti nasi, pasta, roti, serta susu dan turunannya. Namun perlu diingat bahwa diet telur rebus termasuk metode diet yang cukup ketat dalam hal pemilihan makanan. Hal ini dapat meningkatkan resiko kekurangan nutrisi jika dilakukan dalam waktu yang lama. Oleh karena itu, sebaiknya konsultasikan terlebih dahulu dengan dokter gizi sebelum memulai metode diet ini. Penderita diabetes di tanah air kini mendapat angin segar. Pasalnya, Indonesia akan segera memiliki produk insulin generik yang berkualitas tinggi dan tidak kalah dengan produk impor. Seperti yang telah diketahui, insulin adalah obat yang sangat penting bagi penderita diabetes untuk mengontrol gula darah dan mencegah berbagai komplikasi yang dapat ditimbulkan oleh penyakit ini. Sayangnya, banyak masyarakat yang tidak menyadari bahwa produk insulin yang beredar di pasaran saat ini sebenarnya merupakan produk impor. Hal ini membuat harga insulin impor menjadi sangat mahal dan sulit dijangkau oleh masyarakat menengah ke bawah. Namun, kini ada kabar baik bagi penderita diabetes di Indonesia. Insulin generik dengan merek Ezelin dari PT Kalbe Farma akan segera hadir dan diharapkan dapat lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Apa yang membedakan produk insulin generik ini dari produk impor yang sudah ada di pasaran? Direktur PT Kalbe Farma, Mulyali, menjelaskan bahwa insulin generik Ezelin telah mendapatkan sertifikasi halal dan memiliki tingkat komponen dalam negeri tertinggi di Indonesia. Hal ini menunjukkan bahwa bahan baku yang digunakan dalam produk ini sama dengan bahan baku yang digunakan dalam produk impor yang sudah ada. Meskipun bahan bakunya masih diimpor, namun proses produksinya telah melalui serangkaian uji klinis yang melibatkan tim medis dan mendapatkan persetujuan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Ada proses yang harus dilalui seperti yang dilakukan oleh Departemen Perindustrian. Ini setara dengan obat yang sudah memiliki paten. Tidak ada tambahan bahan atau bumbu apapun, semuanya sama dengan produk impor. Kita hanya memperhatikan bahan baku, uji klinis, dan proses packaging. Jelas Mulyali dalam jumpa pers di Jakarta Sabtu. Mulyali juga menambahkan bahwa dalam proses produksinya, pihaknya juga menggunakan air dari Indonesia dan melibatkan usaha mikro, kecil, dan menengah untuk proses packaging. Namun, bahan obatnya tetap sama dengan produk impor yang sudah ada. Hal ini menunjukkan bahwa produk insulin generik ini setara dengan produk impor yang sudah ada. Semuanya dilakukan dengan proses yang teratur dan sesuai dengan standar yang berlaku. Masih banyak orang yang tidak menyadari bahwa mereka mengalami bau mulut. Akibatnya, hal ini dapat mengganggu orang di sekitar dan membuat mereka merasa tidak nyaman. Untuk menghindari masalah ini, ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mengetahui bau mulut pada diri sendiri. Anda dapat menghindari kecanggungan dengan mengecek dan mencium bau mulut sendiri. Bau mulut biasanya disertai dengan tanda-tanda lain seperti mulut kering, lidah putih, lidah terasa panas, ludah kental, hingga rasa asam atau pahit pada mulut. Cara pertama yang dapat dilakukan adalah mengecap rasa mulut sendiri. Bau mulut dapat terjadi karena berbagai hal seperti makan petai atau jengkol, dehidrasi, dan mulut kering. Selain itu, bernapas dalam gelas kosong yang bersih juga dapat dilakukan untuk mengetahui bau mulut. Coba ambil gelas kosong yang bersih, lalu buang napas dari mulut ke dalam gelas tersebut dan hirup aromanya. Tes aroma mulut juga dapat dilakukan dengan menjilat pergelangan tangan, biarkan mengering dan cium aromanya. Jika aroma yang ditimbulkan tidak sedap, maka dapat dipastikan bahwa Anda memiliki bau mulut. Selain itu, memeriksa lidah juga dapat dilakukan untuk mengetahui bau mulut.
Lidah yang sehat biasanya berwarna merah muda dan halus, sedangkan lidah yang memiliki bau mulut biasanya terlihat lebih kering dan memiliki lapisan putih pada permukaannya. Terakhir, gunakan benang gigi untuk membersihkan sela-sela gigi yang sulit dijangkau oleh sikat gigi. Setelah membersihkan sela-sela gigi, cium benang gigi tersebut. Jika tercium bau aroma tidak sedap, maka dapat dipastikan bahwa Anda memiliki bau mulut. Dengan mengetahui bau mulut pada diri sendiri, Anda dapat mengambil langkah-langkah untuk mengatasinya dan menghindari kecanggungan di depan orang lain.